Halo, selamat pagi, adik. Perkenalkan, sebelumnya saya Nika Mentari. Di sini saya sebagai interviewer yang akan menginterview adik, yang merupakan salah satu siswa di salah satu SMA yang ada di Bali ya. Di sini saya ingin mewawancarai adik terkait penggunaan YouTube sebagai media pembelajaran, terutama dalam meningkatkan keterampilan berbicara dalam bahasa Inggris. Untuk mempersingkat waktu, saya silakan untuk adik memperkenalkan diri. Jelas? Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya, Kak. Jadi, perkenalkan nama saya Ida Pudulantari. Kakak bisa memanggil saya dengan nama Tari. Saya siswa kelas 11, Kak. Terima kasih. Terima kasih, Tari. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya akan langsung ke pertanyaan pertama ya. Pertanyaan saya yang pertama, apakah adik belajar bahasa Inggris di sekolah? Ya, Kak, untuk di sekolah saya memang belajar bahasa Inggris, Kak. Oke, terus kendala atau masalah apa sih yang adik alami selama belajar berbicara bahasa Inggris di sekolah? Untuk penunjangnya mungkin, Kak, karena kan dalam mengenai berbicara bahasa Inggris itu saya masih kurang dalam media penunjang untuk meningkatkan skill saya dalam berbicara bahasa Inggris seperti itu, Pak. Oke, terima kasih adik. Lalu kira-kira kan saat ini sudah ada penggunaan YouTube ya. Menurut adik, bagaimana sih pendapat adik tentang pemanfaatan YouTube di era revolusi industri 4.0 ini untuk keterampilan berbicara bahasa Inggris? Nah, untuk penggunaan media YouTube sebenarnya saya sangat setuju, Kak. Karena apa? Karena di YouTube tuh kayak banyak banget ada pembelajaran tentang skill-skill yang harus dikuasai untuk berbicara bahasa Inggris seperti itu, Kak. Jadi di akhir-akhir ini saya memang menemukan apa namanya akses yaitu YouTube yang memang banyak banget yang saya subscribe untuk meningkatkan skill berbicara bahasa Inggris saya, Kak. Wah, luar biasa sekali ya. Ternyata sangat bermanfaat YouTube di era revolusi industri 4.0 ini ya. Selanjutnya, apakah dengan menonton video YouTube membantu adik dalam berbicara bahasa Inggris di kelas? Benar banget, Kak, karena setiap saya menonton suatu konten yang memang bertujuan untuk meningkatkan skill keterampilan berbicara saya mulai mengikuti kayak gitu. Saya mengikuti alur daripada konten tersebut, jadi saya terbiasa dan saya sudah mulai kemampuan berbicara saya sudah mulai fasih seperti itu jadinya, Kak. Wah, luar biasa sekali ya. Ternyata sangat bermanfaat bagi adik sendiri dalam pemanfaatan YouTube untuk meningkatkan kemampuan berbicara adik ya. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah kegiatan belajar menggunakan YouTube ini membuat adik tertarik atau termotivasi untuk belajar bahasa Inggris terus gitu, agar meningkat tetap bahasa Inggrisnya? Apakah adik termotivasi atau tertarik untuk belajar setiap harinya? Tentunya sangat tertarik, Kak, karena apa? Media YouTube itu sangat umum dan sangat bermanfaat untuk kita semua dalam melatih skill berbicara maupun skill-skill yang lainnya, karena di sana banyak terdapat wadah untuk kita belajar bahasa Inggris seperti itu, Kak. Terima kasih. Terima kasih adik. Oke, berarti sangat bermanfaat ya buat adik ya. Kemudian kira-kira uh, manfaat apa sih yang adik rasakan lagi gitu selain yang adik jelaskan tadi dalam menggunakan YouTube dalam berbicara dalam belajar berbicara bahasa Inggris di sekolah adik? Untuk manfaat lainnya yang saya dapatkan itu saya ikut jadinya belajar bagaimana saya bisa membuat konten di sebuah YouTube kayak gitu, Kak. Karena kan saya pernah menonton suatu konten yang berbahasa Inggris mengenai cara berbicara bahasa Inggris itu kan saya kayak tertarik untuk ikut membuat konten seperti itu karena menurut saya itu sangat relevan untuk saya belajar bahasa Inggris gitu. Kayak memang menarik dan mudah untuk diikuti alurnya seperti itu, Kak.
Oke, luar biasa ya Adik ya. Eh, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah Adik menggunakan YouTube hanya sebagai media mencari video pembelajaran dan membuat konten saja, atau Adik bisa berkreasi yang lainnya di dalam penggunaan YouTube untuk meningkatkan berbicara Adik dalam bahasa Inggris? Untuk penggunaan YouTube, sebenarnya selain saya di sana mencari wadah untuk belajar saya berbicara Inggris dan juga belajar bagaimana saya membuat konten, saya juga ikut serta kayak membangun relasi kayak gitu. Saya mulai ikut berpartisipasi dalam suatu pengembangan konten-konten tersebut. Saya juga kayak mulai gimana caranya saya berkreasi biar saya tuh bisa menguasai skill-skill yang ada dalam pembelajaran bahasa Inggris kayak gitu. Saya juga rencananya saya akan membuat konten yang juga yang bisa tuangkan di dalam YouTube karena kan orang tua saya juga punya bakat kayak kesenian kayak itu. Jadi ya saya ingin orang tua saya itu juga ikut mengembangkan YouTube tersebut. Jadi kan orang tua saya punya suatu kayak pembuatan alat musik bambu kayak gitu. Saya pengen buat kontennya yang memang ditujukan untuk orang dalam dan juga orang luar kayak gitu biar kearifan lokal juga ada di dalamnya kayak gitu. Terima kasih Kak. Wah, terima kasih. Berarti Adik menggunakan YouTube ini tidak hanya untuk mencari video saja ya, tapi Adik juga berkreasi di mana nanti Adik akan membuat konten yang bermanfaat juga untuk masyarakat luas. Luar biasa sekali ya, ternyata pemanfaatan YouTube bagi Adik itu sangat luar biasa, sangat positif ya. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah penggunaan YouTube dapat meningkatkan keterampilan berbicara Adik selama proses pembelajaran? Mohon maaf Kak, apakah bisa diulangi? Oke, pertanyaan Kakak, apakah penggunaan YouTube dapat meningkatkan keterampilan berbicara Adik selama proses pembelajaran? Baik, terima kasih ya. Tentunya sangat meningkatkan keterampilan berbicara saya, Kak. Karena saya memang memulainya tuh memang dari dasar banget saya mengulang untuk belajar berbicara bahasa Inggris dan mengikuti alur dalam konten yang ada di dalam YouTube tersebut, Kak, kayak gitu. Oke, terima kasih banyak ya, Taria. Luar biasa sekali jawabannya. Kemudian, menurut Adik, berarti efektif ya menggunakan YouTube untuk belajar keterampilan berbicara bahasa Inggris? Apakah itu efektif atau tidak secara keseluruhan? Menurut saya sangat efektif, Kak, karena semua yang ada di dalam YouTube itu merupakan suatu wadah yang menurut saya sangat sangat relevan dalam pembelajaran, di mana siswa bisa mencari suatu referensi seperti itu, Kak. Di sana kayak kita memang terdapat di dunia yang memang banyak banyak research yang bisa kita cari di sana seperti itu, Kak. Jadinya kita bisa belajar banyak hal, tidak hanya tentang mata kuliah satu aja atau enggak hanya mata pelajaran hanya satu ini ya saja, tapi yang lainnya juga bisa, Kak, seperti itu. Wah, luar biasa sekali ya. Ternyata menurut Adik ini sangat efektif digunakan dalam proses pembelajaran ya. Kemudian kira-kira ini pertanyaan terakhir ya yang Kakak akan kasih ke Adik. Kira-kira saran apa sih yang ingin Adik sampaikan untuk mempelajari keterampilan berbicara bahasa Inggris menggunakan YouTube ini ke depannya? Baik, terima kasih. Jadi untuk selanjutnya kan pastinya
kita akan mengikuti arus yang namanya arus globalisasi kan ya. Nah, kita akan semakin diperkaya dengan teknologi-teknologi yang canggih seperti itu. Jadi saran saya mungkin kita sebagai anak bangsa gitu, kita bisa berkreasi dan juga membuat konten-konten yang menarik dan bermanfaat untuk anak-anak muda yang lainnya seperti itu. Biar kita tuh tidak ketinggalan teknologi untuk di masa revolusi 4.0 seperti itu, Kak. Jadi kita memang harus berkreasi semenarik mungkin kayak gitu. Dimana ini juga sangat berpeluang untuk kita mencari kerja nantinya seperti itu, Kak. Untuk selanjutnya, adik-adik yang lain juga bakal bisa belajar di YouTube, apalagi mengenai skill-skill berbicara bahasa Inggris itu menurut saya sangat mudah dipahami kalau kita belajar lewat YouTube seperti itu, Kak. Karena kita langsung melihat dan juga langsung bisa mempraktekkan seperti itu, Kak. Dan menurut saya sangat efisien untuk diterapkan dalam pembelajaran, Kak. Terima kasih. Terima kasih Adik Tari, luar biasa sekali ya jawabannya. Saya sangat kagum kepada Adik Tari ini. Ternyata Adik sangat memanfaatkan teknologi, perkembangan teknologi di masa sekarang ini dengan baik ya. Benar sekali yang Adik katakan bahwa di era revolusi 4.0 ini kita harus tetap bisa melestarikan yang namanya pengaruh-pengaruh yang positif seperti itu, dan kita bisa menyaring pengaruh-pengaruh negatif seperti itu ya Adik ya. Jadi ini luar biasa sekali. Saya juga berharap kepada generasi bangsa yang selanjutnya nanti agar memanfaatkan teknologi dengan baik dan tentunya bisa berkreasi, terutama di dunia pekerjaan nanti ya. Terima kasih sebelumnya Adik Tari atas waktunya yang telah diberikan kepada saya sebagai interviewer untuk mewawancarai Adik terkait pertanyaan-pertanyaan dalam penelitian saya. Sebelumnya terima kasih saya ucapkan kepada Adik Tari dan semoga sukses terus ya untuk melanjutkan prestasi-prestasinya, mengemban tugas-tugasnya. Terima kasih Adik. Baik, terima kasih banyak, Kak.